Pernah nggak kamu membaca kisah Nuh dan merasa, tunggu, kok cerita ini mirip dengan mitologi kuno? Nah, jauh sebelum kita mengenal kisah Nuh dalam kitab Kejadian, bangsa Mesopotamia ternyata sudah memiliki cerita tentang banjir besar, seorang manusia yang diselamatkan, sebuah kapal, hewan-hewan yang dibawa masuk, burung yang dilepaskan untuk mencari daratan, bahkan kurban setelah banjir berakhir. Ada Atrahasis, ada Utnapishtim dalam epos Gilgamesh, dan tentu saja ada Nuh. Sekilas ketiganya seperti menceritakan kisah yang sama. Tapi benarkah demikian? Apakah kisah Nuh hanya versi lain dari mitologi yang jauh lebih tua? Nah, kita lihat satu persatu. Mulai dari Atrahasis, kemudian Gilgamesh, dan akhirnya kita sampai pada kisah Nuh. Oke, saya ceritakan 3 versi ini secara berurutan. Lalu kita masuk ke sisi ajaran Katolik dan kenapa cerita ini begitu memikat. Dalam mitos Atrahasis, Mesopotamia tahun 1700 sebelum Masehi, ini salah satu versi tertua yang diketahui secara tertulis. Jadi ceritanya, Dewa Anunnaki menciptakan manusia untuk kerja paksa menggantikan dewa-dewa kelas bawah yang lagi mogok kerja. Tapi, manusia berkembang biak terlalu banyak dan berisik sampai dewa tertinggi, yaitu Enlil, terganggu tidurnya. Kemudian Enlil mengirim wabah, kekeringan, lalu akhirnya banjir besar untuk memusnahkan manusia. Dewa Enki, dewa kebijaksanaan, diam-diam agak berpihak pada manusia dan membocorkan rencana ini pada seorang manusia yang bernama Atrahasis, yang konon katanya sangat bijaksana. Ia menyuruhnya membangun kapal, membawa keluarganya dan hewan-hewan. Setelah banjir surut, para dewa yang tadinya lapar karena tidak ada manusia yang memberi kurban, malah menyesal dan mencium bau harum kurban Atrahasis seperti lalat mengerumuni. Lalu ada epos Gilgamesh dalam tablet 11 tahun 1200 sebelum Masehi, tapi berakar lebih tua. Ini versi yang lebih terkenal karena ditemukan lengkap. Jadi ceritanya Gilgamesh, Raja Uruk yang mencari keabadian, bertemu Utnapishtim, satu-satunya manusia yang selamat dari banjir purba dan diberi hidup abadi oleh dewa. Utnapishtim cerita bahwa Dewa Ea, nama Babel untuk Enki, membisikkan ia lewat dinding rumah bambu agar dia membangun kapal yang bentuknya hampir menyerupai kubus raksasa, melapisinya dengan aspal, serta membawa benih segala makhluk hidup. Lalu datanglah banjir yang begitu dahsyat, sampai para dewa sendiri ketakutan dan menyesal. Setelah reda, Utnapishtim melepas burung. Pertama ia melepas burung merpati, kemudian walet, dan terakhir burung gagak untuk mengecek daratan. Lalu ia mempersembahkan kurban dan para dewa berkerumun menciumnya karena kelaparan. Dalam kisah Nuh di Kejadian 6-9, struktur ceritanya nyaris identik. Manusia berdosa, dan di Kejadian menggambarkan Allah berduka melihat kejahatan manusia. Lalu memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, serta membawa keluarga dan sepasang setiap hewan. Lalu banjir terjadi selama 40 hari. Dan kemudian ia melepas burung gagak, lalu merpati untuk mengecek daratan. Akhirnya, bahtera kandas di Gunung Ararat, bukan di Nisir seperti di Gilgamesh. Dan Nuh mempersembahkan kurban yang wanginya menyenangkan hati Tuhan. Perbedaan paling mencolok secara teologis, pertama, di Mesopotamia,
Banjir itu keputusan sepihak yang agak sewenang-wenang. Bahkan dewa-dewa lain tidak tahu menahu dan menyesal ketika lapar. Tapi di kisah Nuh, ini keputusan moral tunggal, hukuman atas dosa, bukan gangguan tidur dewa. 2. Di Gilgamesh, Utnapishtim diberi hidup abadi sebagai hadiah pribadi yang unik dan tak terulang. Tapi Nuh tidak. Dia manusia biasa yang taat, lalu Allah membuat perjanjian, konvenan, dengan seluruh umat manusia yang ditandai pelangi. Sisi menarik dalam ajaran Katolik yaitu Gereja Katolik tidak mewajibkan kisah Nuh dibaca sebagai laporan ilmiah modern, dan melalui prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Dei Verbum, Gereja memperhatikan genre sastra serta maksud manusiawi dan ilahi dalam penafsiran kitab suci. Tapi menariknya, justru dari segi teologi tipologi. Kisah Nuh dibaca sebagai bayangan atau tipe dari peristiwa yang lebih besar nanti, seperti Bahtera sebagai lambang gereja. Para bapak gereja awal, misalnya Santo Agustinus, melihat Bahtera Nuh sebagai gambaran atau tipologi gereja, tempat manusia menemukan keselamatan dari kehancuran dunia. Inilah kenapa Anda kadang melihat bangunan gereja tua disebut nave, dari bahasa Latin navis, yang berarti kapal. Air bah sebagai tipe baptisan. Ini eksplisit di 1 Petrus 3 ayat 20-21. Air yang menghancurkan sekaligus menyelamatkan. Dengan kata lain, Nuh selamat melalui air. Dipakai sebagai gambaran baptisan. Air yang mematikan manusia lama yang berdosa dan melahirkan manusia baru. Pelangi sebagai perjanjian universal. Perjanjian dengan Nuh merupakan salah satu perjanjian penting dalam kisah keselamatan, dan secara eksplisit mencakup Nuh, keturunannya, serta seluruh makhluk hidup. Jadi, kisah Nuh dipakai sebagai fondasi teologi bahwa kasih dan janji Allah bersifat universal. Sebelum nanti perjanjian khusus dengan Abraham, Musa, lalu Yesus. Dan apa yang bikin cerita ini menarik secara umum? Menurut saya, dan ini juga pandangan umum di studi agama atau sastra, daya tarik terbesarnya ada 3 hal. Pertama, pola universal manusia menghadapi bencana besar. Banyak kebudayaan kuno memiliki tradisi atau kisah tentang banjir besar, termasuk Mesopotamia, Yunani, India, Tiongkok, dan berbagai tradisi masyarakat lainnya. Ini menunjukkan trauma kolektif atau archetype bersama tentang dunia lama dihancurkan, dunia baru dimulai. Kedua, motif satu orang benar yang diselamatkan. Struktur naratif ini jadi cetak biru banyak cerita berikutnya. Satu tokoh setia yang taat di tengah dunia yang rusak, lalu jadi awal baru. Ini pola yang berulang di banyak mitologi dan bahkan cerita modern. Ketiga, ironi dan misteri di baliknya. Justru karena mirip tapi beda tekanan teologis, atau dewa yang kesal karena berisik versus Allah yang bersedih karena dosa moral, itu jadi jendela untuk melihat bagaimana masyarakat kuno membangun makna berbeda dari pengalaman yang serupa. Seperti bencana alam sungguhan, mungkin banjir sungai Efrat, Tirgis Purba, lalu ditafsirkan lewat lensa keyakinan masing-masing. Jadi, apakah kisah Nuh mirip dengan cerita Atrahasis dan Gilgamesh? Ya, kemiripannya memang nyata dan menarik untuk dipelajari. Ada banjir besar, ada manusia yang diselamatkan, ada kapal, ada hewan, ada burung yang dilepaskan, dan ada kurban setelah air bah berakhir.
Tetapi kemiripan bukan berarti ketiganya memiliki pesan yang sama. Justru disinilah kisah Nuh menjadi sangat menarik. Dalam cerita Mesopotamia, manusia diselamatkan karena keputusan para dewa yang saling bertentangan. Tetapi dalam kitab Kejadian, pusat ceritanya bukan sekedar bencana, melainkan dosa, pertobatan, keselamatan, dan akhirnya perjanjian Allah dengan manusia. Dan bagi iman Katolik, kisah itu tidak berhenti pada Nuh. Bahtera menjadi gambaran gereja, air bah menjadi gambaran baptisan, dan pelangi menjadi tanda perjanjian Allah dengan seluruh manusia. Seolah-olah kitab Kejadian sedang membawa kita dari sebuah kisah tentang kehancuran menuju sebuah pesan yang jauh lebih besar. Allah tidak hanya menghukum kejahatan, Allah juga membuka jalan keselamatan. Mungkin itu sebabnya kisah air bah terus muncul dalam ingatan manusia selama ribuan tahun. Karena di balik semua versi dan semua kebudayaan, ada satu pertanyaan yang sangat manusiawi. Ketika dunia lama kita runtuh, apakah masih ada harapan untuk memulai kembali? Dan dalam iman Katolik, jawabannya adalah tentu ada. Karena kisah keselamatan manusia pada akhirnya tidak berhenti pada Bahtera Nuh. Ia terus berjalan menuju Kristus. Mungkin inilah yang membuat iman Katolik begitu dekat dengan kehidupan. Terus berdialog dengan zaman tanpa kehilangan arah kepada Kristus. Kisah berikutnya nggak kalah menarik. Jadi, jangan lewatkan kisah selanjutnya hanya di Mata Bajak, Inspirasi Iman Katolik. Bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.